Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusui Tangmon episode ke-73. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah berhasil menemukan rumput merah patah hati, namun harus menelan sumber mata air api demi melelehkan es ekstrim yang membungkus jantungnya. Akibat tindakan nekat Yuho, saluran napas dan organ dalam pemilik roh jiwa pertama di benua Dolu itu pun dihancurkan oleh mata sumber air yang dan terancam akan pindah alam kalau saja Wang Qiu'er tidak melakukan sesuatu untuknya. Akhirnya Yuho kembali ke Akademi Shrek dengan keadaan luka parah, dan Wandong yang baru saja tersadar berkat rumput merah patah hati tidak kuasa menahan kepedihan saat melihat sosok yang paling dia cintai itu hampir kehilangan nyawa demi dirinya. Nah, di episode kali ini kita akan lihat upaya Akademi Shrek mengeluarkan racun api di dalam jantung Yuho yang membuat pemuda kekaisaran Xinglo itu benar-benar menjadi orang cacat ketika bertolak ke Akademi Kekaisaran Ryu yang menjadi lokasi turnamen Master Roh. Hal mengejutkan terjadi ketika rombongan Sekte Tang baru saja sampai dan malah bertemu dengan Tang Ya dalam mode Master Roh jahat. Waduh, gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Di episode sebelumnya kita melihat bagaimana Pak Guru Suang Yuen menjelaskan bahwa meskipun Yuho terluka parah, nyawanya tidak terancam berkat bantuan Wang Qiu'er. Namun ternyata setelahnya dokter Akademi Shrek itu mengajak Suanji sebagai kepala sekolah dan juga Bebe sebagai kakak tertua Sekte Tang untuk mengobrol secara pribadi dan menjelaskan jika kondisi Yuho memang luar biasa mengkhawatirkan, sampai bahkan apabila berhasil menyadarkan diri, Suang Yusen pun sangsi apakah pemuda itu benar-benar bisa selamat atau justru berakhir pada kehidupan yang sia-sia. Mendengar penjelasan Suang Yusen, baik Bebe maupun Suanji tenggelam dalam keresahan yang luar biasa. Bahkan Dolu Banteng Suci Tauti yang biasa memabukkan diri dengan komer itu membuang minuman setonnya. Saking 3 hari telah berlalu, namun Yuho masih belum menunjukkan tanda-tanda akan sadarkan diri. Tidak hanya Bebe dan Suanji, Wandong yang meskipun tidak diberitahu secara detail tentang keadaan Ayang juga mampu merasakan betapa Yuho memang berada dalam keadaan kritis, dan hal itu membuatnya tidak kuasa menahan hatinya yang hancur dan putus asa yang melebur bersama hingga tiba-tiba saja Wandong mendengar lantunan suara yang begitu dia rindukan, membuat Putri Tangsan yang udah enggak ke putra-putraan itu tanpa banyak berpikir segera menghambur ke dekat ranjang sebelum akhirnya melihat manik biru sedalam lautan yang membuat batu di hatinya perlahan terangkat. Wandong segera menumpahkan beban berat di hatinya dengan mengomeli Yuho yang melakukan tindakan berbahaya ini, namun Yuho sama sekali tidak menyesal, malah mengemukakan bahwa dia baru menyadari seberapa penting sosok Wang Dong-er di hatinya, dan untuk memastikan kekasih hatinya itu baik-baik saja, Yuho akan membayar semua harga, bahkan jika itu adalah nyawanya sendiri. Singkat cerita, kabar Yuho yang telah sadar menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap kamar itu kembali dipenuhi sesak oleh 7 monster Shrek dan 2 bapak guru yang buru-buru memeriksa kondisi murid kebanggaan akademi tersebut. Berhubung Yuho sudah sadar, Suang Yusen pun mengemukakan bahwa sekarang masalah terbesar yang pemuda itu hadapi adalah racun api di jantungnya, dan mereka harus segera melakukan operasi pembedahan jantung untuk mengeluarkannya. Wandong jelas terkejut mendengar Ayang tiba-tiba harus melakukan operasi, namun Yuho tampaknya sangat percaya kepada Suang Yusen dan tanpa pikir panjang segera meminta dokter akademi itu untuk memulai pembedahannya.
Setelah Pak Guru Suang siap memulai operasinya, Yuho pun segera memadatkan es ekstrimnya menjadi semacam belati es, di mana belati es ekstrim itulah yang akan digunakan untuk membedah dada Yuho dan melawan api ekstrim yang berada di sana. Yuho merasakan sakit yang luar biasa seolah tubuhnya dibelah menjadi dua, sementara Suang Yuseng buru-buru mengaktifkan teknik roh keenamnya yaitu permajaan tumbuhan obat untuk membantu mengeluarkan racun api dari jantung Yuho. Segera saja aliran energi pengobatan yang kaya menyerbu tubuh Yuho ke segala arah, membuat pemuda itu memperdalam tusukan di dadanya sampai akhirnya berhasil mendorong racun api keluar dari jantungnya. Begitu racun api keluar, Suan Ji langsung mengeluarkan botol Homer yang sebelumnya dikosongkan yang dijadikan tempat untuk menyegel racun api ekstrim tersebut. Wandong langsung membungkuk penuh rasa terima kasih ketika melihat racun api benar-benar menghilang. Namun Zhuang Yuseng buru-buru menjelaskan bahwa meskipun racun api telah terselesaikan, atribut es ekstrim yang berada di dalam tubuh Yuho pasti berada dalam mode waspada dan akan mencegah hal yang sama terjadi lagi dengan membekukan seluruh bagian kiri tubuh Yuho. Melihat apa yang terjadi kepada muridnya, Suanji pun akhirnya meminta Yuho untuk beristirahat dan menyerahkan turnamen Master Roh tingkat lanjut yang akan segera digelar kepada perwakilan sekte Tang lainnya. Mendengar itu, Yuho langsung mengingat bagaimana awal-awal kedatangannya ke Akademi Shrek yang sangat terbantu oleh keberadaan Tang Ya dan Bebe di sisinya. Karena itulah akhirnya Yuho tetap bersikuku ikut dan akan menggunakan energi surga bumi untuk menyimpan kekuatan es ekstrim meskipun hal itu akan membuat tangan dan kaki kirinya menjadi tidak berguna. Suangji sebenarnya tidak ingin menyetujui rencana nekat itu, namun baik Yuho maupun ayangnya sama-sama sudah bulat tekad sehingga kepala Akademi Shrek itu pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika meminta Yuho berjanji untuk tidak akan menggunakan teknik ini selama lebih dari setengah tahun. Sementara Yuho telah sadarkan diri, pelatihan menyambut turnamen Master Roh pun kembali dilanjutkan dan sebagai pentolan sekaligus pemimpin 7 monster Shrek yang baru, Wang Qiu'er benar-benar menunjukkan keunggulan ketika melibas teman-temannya hanya dalam beberapa pertukaran. Wang Qiu'er menunjukkan betapa dia kecewa pada teman-temannya yang tidak serius berlatih dan menyebut bahwa Hu Yuho yang sekarang hanya bisa menggerakkan separuh lengannya di atas kursi roda pun pasti mampu mengalahkan mereka. Meskipun dengan penuh kesadaran Wang Qiu'er mengakui bahwa kekuatan Yuho sangatlah luar biasa, pemimpin 7 monster Shrek yang baru itu berambisi untuk mengalahkan Yuho apapun yang terjadi dalam kompetisi Master Roh kali ini. Singkat cerita, beberapa hari sekali lagi berlalu dan waktunya turnamen Master Roh yang ditunggu-tunggu pun tiba. 7 monster Shrek lama alias perwakilan sekte Tang mulai menunjukkan outfit baru mereka untuk menyambut turnamen ini. Dan kesemuanya kompak menggunakan seragam dengan nuansa warna biru seperti halnya Tang San selaku pendiri sekte di masa lalu. Satu demi satu perwakilan 7 monster Shrek keluar dari aula sekte, mulai dari Bebe, Heseto, Susansi, Jiang Nanan, Xiao Xiao sampai dengan Wang Dong'er yang mendorong Yuho di atas kursi rodanya. Tampak penampilan Yuho yang sudah jauh lebih sehat meskipun kedua kaki dan lengan kirinya telah dibekukan oleh atribut es ekstrim. Meskipun 7 monster Shrek tidak tahu apakah Yuho dapat mengikuti turnamen atau tidak, semua orang menatap pemuda itu gembira karena hanya dengan keberadaannya saja Yuho akan menjadi pendukung terbesar yang dibutuhkan sekte Tang untuk memenangkan turnamen. Setelah semua perwakilan sekte Tang termasuk Nana dan Juchen berkumpul, rombongan sekte Tang pun tidak menunggu waktu lebih lama untuk memulai perjalanan mereka menuju ke Kaisaran Matahari Bulan sebagai tempat di mana turnamen Master Roh tingkat lanjut digelar.
Nah, sekarang kita pindah dulu yuk ke tempat di mana turnamen Master Roh digelar. Mana lagi kalau bukan Kekaisaran Matahari Bulan alias Kekaisaran Ryu. Kita diperlihatkan sosok putra mahkota Kekaisaran Su Tianran yang sedang ngobrol dengan calon istrinya Juji tentang perkembangan internal Kekaisaran Ryu. Juji menjelaskan bahwa sepertinya Kaisar Ryu sedang jatuh dalam koma, namun tidak ada pergolakan apapun di dalam badan militer kekaisaran, seolah mereka sudah menduga hal ini akan terjadi dan bersiap menyambut pemimpin mereka yang baru alias Su Tianran itu sendiri. Juji menjelaskan bahwa oposisi militer langsung hilang dan menjadi sangat tenang setelah mereka berhasil menaklukkan distrik Mingdu Weichang. Saat ini hanya ada sebagian kecil saja dari militer yang masih dikuasai oleh lawan politik Su Tianran, sehingga Juji masih yakin bahwa calon lakinya itu pasti akan menjadi Kaisar Matahari Bulan yang baru. Su Tianran tampak sangat puas dengan kinerja Juji sebagai tangan kanannya dan berjanji setelah dia mendapatkan gelar Kaisar Matahari Bulannya, kandidat terkuat untuk kaisar yang baru itu pasti akan mengangkat si gadis jeruk sebagai permaisuri karena Juji akan menjadi marsakalnya ketika Kekaisaran Matahari Bulan akan menyatukan dunia di masa depan. Juji buru-buru berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Su Tianran kepadanya. Baru setelah obrolan masalah politik selesai, Su Tianran pun mengalihkan topik dan mulai membahas Akademi Shrek yang seharusnya akan segera tiba. Su Tianran meminta Juji untuk memastikan tidak ada yang melakukan apapun kepada Akademi Shrek karena dia ingin melihat seberapa besar kekuatan Akademi nomor 1 di benua Dolu itu untuk menciptakan percikan di tanah kekuasaannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke rombongan Sekte Tang yang telah tiba di kota suci Kekaisaran Matahari Bulan dan menyaksikan betapa canggihnya kehidupan masyarakat di tempat asal mula alat pembimbing roh ciptaannya tersebut. Meskipun kota Kekaisaran Ryu tampak sangatlah canggih, tampaknya 7 Mosesek lama yang sekarang kita panggil aja 7 ikon Seven Icon itu tampak lebih tenang dengan suasana kota Shrek yang jauh lebih manusiawi. Selain peralatan canggih, 7 ikon atau Seven Icon juga melihat bagaimana baliho Su Tianran raksasa terpasang di tengah kota, menandakan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan itu sedang memasuki musim-musim pilkada alias pilihan kaisar daerah. Setelah melewati jalan kota yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk keramaian manusia dan juga mesin, Seven Icon pun sampai di Hotel Mingyu yang menjadi tempat penginapan para peserta kompetisi Master Roh. Dan berbeda dengan kekaisaran yang lain di mana mereka akan disambut oleh mbak-mbak resepsionis yang cantik, sekarang mereka justru disambut oleh robot canggih yang akan menjadi penunjuk jalan mereka. Begitu memasuki Hotel Seven Icon langsung dibuat terkejut dengan pemandangan banyaknya peserta yang mendaftar, di mana hal ini pasti merupakan dampak dari pengikutsertaan sekte dalam turnamen, membuat mereka semakin penasaran seperti apa serunya kompetisi Monster Roh tahun ini. Setelah memasuki area lobi Hotel Mingyu yang dipenuhi keramaian, Bebek meminta adik-adiknya menunggu sebentar sementara dia akan melakukan pendaftaran lebih dulu ketika Yuho merasakan ada semacam cahaya yang mengintai di sekitar mereka. Astagfirullah. Dan benar saja apa yang dirasakan Yuho, baru saja Bebe mengambil beberapa langkah, pemimpin rombongan Sekte Tang itu berhenti membuat Yuho buru-buru mengaktifkan deteksi spiritual hanya untuk melihat bahwa rombongan berjubah hitam yang sedang melintas di depan mereka memiliki seorang anggota perempuan, di mana perempuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketua Sekte Tang saat ini. Siapa lagi kalau bukan Tang ya?
Yuho memekik penuh kejotan ketika melihat Mbak Yaya yang hilang tiba-tiba nongol entah dari mana. Sementara Bebe yang bahkan tanpa menggunakan deteksi spiritual pun mampu mengenali ayangnya langsung menghampiri Tangya dan menanyakan kemana aja atuh kamu teh cantik. Nah, Yuho benar-benar merasakan aura berbahaya dari dalam diri Tangya dan baru saja meminta Bebe untuk berhati-hati, tapi ternyata belum sampai sedetik Yuho berteriak, Tangya yang entah kerasukan apa tiba-tiba saja menyerang Bebe dengan semacam tentakel gelap dan membuat pemimpin rombongan sekte Tang itu hampir saja kehilangan nyawa kalau Yuho tidak buru-buru menghentikan tentakel tersebut. Bebe meludahkan seteguk darah karena luka dalam yang dia terima, membuat Susansi buru-buru menggunakan kekuatan penyembuh ketika menyadari bahwa Tangya memiliki kekuatan Master Roh jahat dalam dirinya. Nana langsung menduga bahwa hal ini berkaitan dengan sekte Roh Kudus. Begitu pula Yuho yang sempat melihat bahwa dulu kalajengking harimau ada di dalam rombongan Mbak Yaya. Merasa ruang publik bukanlah tempat yang tepat untuk mendiskusikan masalah Tangya, Yuho pun mengajak semua orang untuk membawa Bebe ke kamar dan mulai menenangkan Bebe dengan mengatakan bahwa dia yakin kalau Tangya sama sekali tidak berniat untuk menyakiti ayangnya tersebut. Yuho sangat mengenal Tangya dan satu-satunya hal yang bisa membuat Mbak Yaya melakukan itu pasti pengaruh yang diberikan oleh sekte Roh Kudus. Kemunculan sekte Roh Kudus di tengah-tengah kompetisi pasti bukanlah kebetulan dan menurut tebakan Yuho, mereka sedang bekerja sama untuk merencanakan sebuah kejahatan. Kalau memang tebakan Yuho benar adanya, maka masalah sekte Roh Kudus bukan lagi sebatas masalah Akademi Shrek dan sekte Tang. Karena itulah Bebe meminta Yuho untuk berbicara kepada Putri Jiu-Jiu dan melihat apakah ada potensi kerjasama antara dua belah pihak untuk melawan duet Kekaisaran Ryu dan sekte Roh Kudus. Singkat cerita, Yuho dan Wandong bertemu dengan Putri Jiu-Jiu dan menceritakan apa yang dia tahu tentang rencana jahat dua musuh utama Solen ini. Putri Jiu-Jiu tampak terkejut dan memang tidak dipungkiri lagi bahwa Master Roh jahat adalah musuh segala bangsa dan Kekaisaran Xinglo pun jelas tidak akan tinggal diam mendengar ini. Nah, ketika tiga orang itu masih khusyuk menggibahkan duet maut sekte Roh Kudus dan Kekaisaran Ryu, tiba-tiba Tangya, aduh kamu teh malu-maluin Tangsan aja ya. Kalau nggak OP tuh minta sama Tangsan atuh biar dikasih OP atuh, bukan berarti menjadi antek-antek dajal seperti ini ya guys ya. Ayo lo tebak-tebak berhadiah nih. Coba yang tahu di ending suara siapa komen di bawah ya. Kira-kira siapa nih yang akan menginterupsi obrolan Yuho dengan Putri Jiu-Jiu dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mbak Yaya kok Noib beberapa episode tiba-tiba udah jadi Master Roh jahat aja. Penasaran? Nantikan terus update pembahasan hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit. Bye-bye.